Saya pernah deket sama anak Kak Pinkan tuh pertama kali ketemu ya sama anaknya tuh satu kali. Memang anaknya ini seperti kayak saya ketemu awal tuh kayak ibunya nih Kak Pinkan ini ngedorong anaknya untuk di dunia entertain. Cuman saya ragu nih kayaknya anaknya ini kayak mau enggak mungkin itu kayak kelihatan traumanya sih ketara, mukanya tuh kayak flat. Saya ngeliat ngebaca gitu kan. Dan saya dapat kabar kalau dapat pelecehan itu ya seharusnya ya kalau memang ini terjadi, jangan sampai kalau memang ini benar disalahkan, dan jangan sampai juga kalau memang ini salah dibenarkan. Ya kita realistis saja ya, kalau memang salah ya harus dihukum seadil-adilnya, kalau memang benar ya harus kita bela sampai benar-benar ada keadilan. Ya, sebagai sahabatnya Pinkan prihatin nggak sih tentang kejadian ini? Ya saya pastinya prihatin sekali ya, apalagi ini kan anaknya kandung dari Kak Pinkan yang dilakukan oleh ibu tirinya, bapak tirinya ya. Ya saya juga sama Kak Pinkan kan udah deket ya, udah terjalin kerjasama, sering offer bareng sama Kak Pinkan, udah sering ngobrol ya. Saya sebagai adiknya Kak Pinkan dan saya anggap itu kakak saya, ya prihatin banget gitu kan. Seharusnya kan seorang ayah tiri seharusnya kan sayang sama ibunya, juga harus sayang sama anaknya, menjaga. Kenapa kok bisa terjadi seperti ini gitu? Apakah dia deketin Kak Pinkan ada mau juga sama anaknya kan gitu. Pinkan kan sempat nggak percaya nih dengan pengakuan anaknya kalau dia dilecehkan oleh ayah tirinya gitu. Sangat disayangkan nggak sih? Artinya kan Pinkan lebih percaya sama suami keduanya gitu dibandingin dengan anak kandungnya sendiri gitu. Kalau menurut saya ya namanya anak masih belia kan, masih polos, itu sih itu jujur ya. Kadang tuh kata yang keluar tuh memang apa adanya gitu ya. Seharusnya Kak Pinkan kan eh, bisa tahu tuh anaknya seperti apa karakternya kan, karena kan Kak Pinkan sendiri darah daging Kak Pinkan, seharusnya lebih tahu. Ya seharusnya Kak Pinkan tetaplah berpihak di anaknya gitu. Ya disayangkan lah, semoga aja Kak Pinkan coba sama keluarga direpukin lagi, coba direndungin apa, dikumpulin gimana apakah benar atau enggak gitu kan. Tapi kan memang udah teruji nih anaknya sendiri yang udah ngobrol kan, udah buka suara di media-media gitu ya. Mudah-mudahan aja Kak Pinkan ini bisa legowo lah sebagai ibunya gitu. Ya, tapi anaknya juga bilang katanya mengaku tidak terlalu dekat sama ibunya. Yang kakak tahu waktu itu emang nggak deket ya mereka ya? Apa ada jarak gitu? Jadi nih saya kan waktu itu diundang podcast sama Kak Pinkan ya, datang tiba-tiba tuh eh, dia sama anaknya. Memang ya jujur saya terlihat tuh Kak Pinkan tuh sama anaknya kayak nggak dapat sugesnya gitu. Kak Pinkan ngomong apa, anaknya nyambung kemana gitu, kayak nggak ada gin misterinya gitu kan. Dan saya lihat tuh anaknya tuh kayak Kak Pinkan ngomong juga agak lama nih anaknya. Kak Pinkan ngomong 1 2 3 detik nih, anaknya baru nyambung. Kayaknya nggak akrab memang sih, kayak nggak akrab gitu. eh Sempet ditawarin anaknya sama Kak Pinkan seperti ini. Dol, anak saya mau masuk di dunia entertain nih, kata dia gitu kan. Ajarin dong Kak Doli. Nah, saya juga masih belajar, saya bilang kan. Cuman anaknya ini kayak eh iya mah iya kayak gitu, kayak ragu dengan ajakan mamanya, kayak mau karena terpaksa gitu kan. Terus mamanya juga pernah bilang, udah Doli sama anaknya aja. Ya saya mau bu, cuman anaknya mau sama saya bilang gitu. Memang anaknya cantik, cuman pas podcast itu saya lihat ya, dia jujur kayak ketegangan gitu anaknya nih, kayak nggak terbiasa di kamera, cuman ibunya yang selalu ngepost buat gimana caranya ke kamera kayak gitu. Berarti dengan bisa dibilang susah untuk terbuka juga ya kalau misalnya dari ibu sama anaknya kan kayak nggak ada chemistry yang kuat gitu. Ya, Jadi bisa dibilang kan kalau misalnya anak ada permasalahan gitu nggak terbuka untuk cerita ke ibunya atau segala macam. iya bener, memang anak ini saya lihat tuh kayak seperti kayak hal-hal tuh nggak bisa berani diomongin gitu kan. Kita kan juga berteman di Instagram sama anaknya nih kan. Ya kebanyakan anak tuh nggak pernah ngepost sama keluarganya, nggak pernah ngepost sama keluarga, pasti ngepost tuh sama teman-temannya ya, teman-temannya, sebayanya lah gitu. Memang sangat disayangkan gitu kan. Seharusnya kan sebagai orang tua tuh harus bisa menjalin kasih sayang sama anak biar sama-sama terbuka seperti apa ya kan. Ya mungkin juga Kaping kan juga banyak urusan bisa jadi juga, dan banyak anaknya juga ada 5 kan ya, mungkin susah atur waktu. Dan ya mohon maaf ya, mungkin ya kadang nikah bisa ya, mungkin anaknya juga ngerasa kayak bisa bahasa sekarang tuh kayak apa ya, ngerasa sedih sendirilah gitu kan anaknya juga, jadi ya tertutup lah, jadi sangat sayangkan juga. Melihat Kapinkan yang penuh dengan kontroversi nih, terutama Ya. beberapa tahun belakangan ini nih banyak banget pemberitaan Ya. yang
istilahnya viral tapi banyak dihujat netizen gitu. Itu tanggapan kamu seperti apa, Kak? Kalau saya sih tanggapan saya ya soal kalau orang mau viral harus dengan bikin-bikin seperti itu ya buat saya sih nggak usah lah. Secara langsung kan Pinkan kan juga udah profesional dalam bernyanyi ya, itu kan harusnya lebih ditingkatkan lagi kan, kecuali orang-orang nggak ada yang punya basic apa boleh kayak seperti itu ya, sangat disayangkan lah sekelas nama Kak Pinkan Mambo yang udah namanya melambung tinggi dengan bikin kontroversial seperti itu ya, sayang banget. Saya juga pernah kejadian waktu acara event di Bekasi, dia juga sempat bikin kontroversial juga, pernah kejadian seperti itu kayak mic dilempar, kayak dia buka-buka rok ke penonton ya, udah selesai nyanyi ya, cuman ya sangat disayangkan lah dengan seorang Kak Pinkan yang udah namanya melambung tinggi gitu. Ya kalau bisa berkarya dengan hasil Kak Pinkan yang udah bagus terus dipertahankan gitu. Ya, Kak, ngelihat Pinkan yang sekarang sama yang dulu ada perubahan nggak sih? Kayaknya kan kalau banyak yang bilang katanya kok Kak Pinkan sekarang ya mohon maaf gitu kayak nggak nyambung kalau diajak ngomong gitu, terus apa mungkin ada depresi, ada banyak masalah gitu. Dan saya lihat dia memang beda banget bukan kayak seorang kalau seorang punya nama dia selalu bisa menjaga namanya kan, bisa menjaga nama baiknya. Dan saya lihat memang Kak Pinkan ini mulai kayak ada depresi juga lah, mungkin tekanan apakah pusing dengan kehidupannya. Dan saya beberapa kali juga sempat ketemu sama Kak Pinkan, memang nih kayak ngomongnya tuh kayak apa ya, terlalu tinggi gitu. Pernah bilang sama saya, pernah bilang, Dol, kalau kamu mau dihargain sama orang kamu harus punya banyak uang. Saya tuh jujur, karyawan saya tuh saya beliin mobil, semua saya beliin mobil, makanya dia dihargain sama orang. Saya datang sedikit telat katanya, kalau saya kan nggak ada nama jadi saya datang tepat waktu. Oh seperti itu pakai bukan ya, makanya kalau mau namanya naik gitu harus punya uang dulu. Jadi ngajarinnya kayak ini nyambung kagak ya, cuma saya ambil positif ya sebagai kakak, kan dia kakak saya juga, orang baik juga sama saya, cuman ini aneh gitu kan, nggak nalar kita kan. Doli kalau mau dihargain orang harus banyak uang. Tuh saya karyawan saya beliin mobil, ada 10 orang saya beliin mobil. Saya datang telat biasa aja, orang saya nggak butuh uang gitu. Kalau Doli kan harus tepat waktu, jadi ya kayaknya salah gitu buat saya. Cuman ya nggak apa-apa, tetaplah kita ambil yang baiknya. Ya, berarti emang maksudnya bukan karakter aslinya dulu seperti itu ya? Bukan. Dulu nggak begitu kan ya? Dulu karakternya beda banget. Dulu Kak Pinkan tuh yang anggun ya kan, yang soft, yang bisa dibilang tuh ya bisa menjaga kepribadiannya. Sekarang ini bocor, bocor abis, kayak live TikTok juga kadang joget-joget. Saya lihat saya live di apa ya, aplikasi kan sama di IG, kadang saya lihat tuh bocor gitu kayak joget-joget. Kok Kak Pinkan gini gitu. Jadi kayak terlihat Kak Pinkan bukan yang mewah kayak dulu gitu. Sayang. Pernah cerita nggak sih ke Adoli gitu, Ya. maksudnya kenapa dia begitu, apa dia banyak masalah keluarga atau masalah keuangan atau apa gitu? Kalau itu saya nggak pernah cerita, dia nggak pernah. Cuman waktu itu dia sempat WA saya, telepon, saya sudah datang ke rumahnya. Saya datang ke rumahnya ya, dia bilang kayak gini, ya sekarang saya sebagai wanita, Dol, saya harus kerja keras, apapun saya lakuin karena buat anak-anaknya. Makanya Doli kalau ada apa-apa tolong kabari, misalnya kayak buat anaknya juga sih, kayak dunia kayak sinetron, casting, anaknya tolong dikabari. Nah saya juga kan nggak ada acara saya kan, dalam hati saya ya udah saling bantu kita gitu. Jadi Kak Pinkan tuh memang bisa dibilang ya berat juga lah, kayak buat bayar rumah, kayak anak-anak yang banyak sekolah ya, mungkin mulai depresi di situ sih. Ya. Tapi kan menurut pengakuan anaknya pada saat setelah kejadian itu dia menceritakan kepada Kak Pinkan sebagai ibunya, tapi reaksi Kak Pinkan tuh biasa aja gitu. Itu kaget nggak sih, maksudnya kok begitu gitu? Ya kaget lah, secara nggak langsung tuh Kak Pinkan kan ibunya, ya ibu kandungnya seharusnya kan membela anaknya. Ini kasihan, masih belia, butuh dia butuh apa ya, butuh sosok yang bisa menjaga dia, bisa membela dia gitu kan. Ya kalau saya diizinin mas bisa saya belain, cuman kan dia nggak mau anaknya sama saya. Jadi ya Kak Pinkan kalau bisa, menurut saya pribadi ya, kalau bisa tolong dijaga anaknya, dirangkul, coba didengerin apa keluhannya seperti itu, biar ya seenggaknya kita bisa membentengi anaknya lah. Ya, ini kan dia mengaku mendapatkan pelecehan 5 tahun lalu gitu. Tapi sekarang baru berani speak up gitu. Gimana tanggapannya? Mungkin apakah dia berani karena ayahnya itu udah masuk penjara gitu, atau siapa yang lihat? Ya mungkin kalau namanya seorang ya kan nggak bisa kita punya batin yang kita simpen terus, ya nggak bisa lah. Mungkin waktu saya ketemu memang yang saya lihat tuh dia anaknya ini kayak canggung gitu, nggak berani ngomong ya. Mungkin
mukanya tuh kayak muka-muka kayak trauma ya, mungkin di situ ada sisi satu yang seperti ini pelecehan, mungkin dia nggak bisa up gitu, mungkin benar baru ditangkap dia baru bisa up, mungkin dia takut gitu kan, sekarang udah mulai berani dia up ya. Mudah-mudahan aja sih, mudah-mudahan aja ini kejadian benar, tapi kalau memang benar tolong anaknya dijaga, dilindungi, dan kalau memang pelakunya salah ya tolonglah dihukum seadil-adilnya, seperti itu aja saran saya. Audio Jungle.